Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Zaizam Pleasure. Kali ini kita masuk lagi servisan Vivo Y30. Handphone ini ketika kita tekan power itu ada getar, dan saat kita colok charger, cek di Smart USB itu pengisian dayanya masuk ya teman-teman. Tetapi di sini layar tidak tampil. Setelah kita cek itu tidak ada sama sekali daya pengisian dayanya atau logo pengecasannya. Layar hanya redup, layar hanya hitam ya teman-teman. Jadi saat kami tekan tombol power seperti ini, handphone ada getar tapi layarnya tidak tampil. Untuk memastikan kami akan perlihatkan kepada teman-teman ini tampilan Smart USB. Ini ada 0,6, 0,5 dan sempat sampai 1 ya teman-teman. Ini indikasi baterainya normal, dan saat kami tekan ini tuh teman-teman perhatikan itu sempat naik ke 1 ampere. Bisa jadi di bagian konektor chargernya ini longgar sehingga tidak perlu dikencangkan untuk pengecasannya. 0,1 atau ada, teman-teman perhatikan 0,5. dan intinya untuk mesin kalau kita lihat dari di sini normal sih ya teman-teman. Biasanya kalau mesin yang tidak normal itu dia stuck ampernya seperti 0,6, 0,3, 0,2, dia mentok, tidak goyang-goyang seperti yang tadi ya teman-teman. Artinya handphone ketika kami tekan power tadi itu ada getarnya. Oke, ini Vivo Y30 handphone tidak berlem di bagian belakangnya. Teman-teman pastikan membuka skrup di bagian bawah. Kebetulan handphone ini sudah tidak ada skrup, jadi kami bisa langsung bongkar. Dan kita akan cek terlebih dahulu handphone ini kerusakannya di mana. Oke teman-teman perhatikan ini sudah tidak ada penutup belakangnya. Ini sudah pernah digarap juga kayaknya, isi lampunya sudah dipotong. Untuk baterai kita akan cek baterainya berapa tegangan di baterai. Siapkan multitester dan setting ke mode Full DC ya teman-teman. Nih kita setting ke mode Full DC, lalu kita ukur tegangan baterainya. Yang merah letakkan di positif, yang hitam letakkan di ground. Ini ada baterainya 3,9. 3,9 ini baterainya sudah lebih dari 50% seharusnya. Ini kita akan coba tekan power. Sini kita teman-teman perhatikan itu juga tidak ada tampilan, tapi layarnya handphone bergetar ya teman-teman setelah kami tekan power. Oke, kita akan cek dan kita akan perhatikan di sini karena sudah ada. Nah, itu teman-teman perhatikan ompong ya teman-teman, broncos. Aduh, itu konektornya broncos dan kayaknya sudah pernah digarap sebelumnya. Hancur itu. Tuh ada bekas lem UV. Ya, kita mungkin penyebabnya di bagian sini ya teman-teman, di bagian songket ini. Dan kita akan bongkar nantinya. Dan kita akan cek. Dan yang penting itu kita harus ukur dulu nilainya nanti sebelum kita eksekusi ke bagian songket. Mana tahu kan songket ini normal. Oke, teman-teman perhatikan di sini, lepaskan semua kamera terlebih dahulu agar tidak rusak nantinya saat kita mengerjakannya.
Nih sudah parah kondisinya, ompong dua buah jalur. Dan ini tampilan akan kami tampilkan ke mode mikroskop. Teman-teman perhatikan untuk perbaikannya hingga akhir. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan untuk kedepannya. Ini tampilannya, kami tampilkan mikroskop. Teman-teman perhatikan itu ada dua item yang rontok, dua kaki pin yang rontok ya teman-teman. Itu ada dua, itu tiga sih kalau ini kami lihat di sini, tiga kaki yang rontok, sehingga kalau nggak salah ini jalur IC lampu antara salah satunya. Oke, di sini kami akan bongkar terlebih dahulu. Kami akan lepaskan terlebih dahulu songket ini. Untuk pelepasan songket, setting angin kami menggunakan settingan di angka 360 dan angin di angka 3. Kami menggunakan blower quick 857D. Untuk pengangkatan teman-teman blower, perhatikan kaki-kakinya. Jika sudah mendidih, barulah teman-teman dorong menggunakan pinset. Perhatikan mainnya, ini goyang dan dia melunak, baru dorong menggunakan pinset. Nanti kita akan ukur. Ini permasalahan ini menurut kami di sini. Jika nantinya tidak di sini, kita bisa pasang lagi ya teman-teman. Intinya kita tidak merusak lah komponennya. Kalau kita lihat di sini, seharusnya di sini jalur dari IC lampu ya teman-teman, IC lampu penghubung ke LCD, dan itu tadi hilang ya teman-teman. Itu menurut asumsi kami di sini pastilah ini penyebabnya, dan kita harus ukur dulu sebelum langsung kita ganti ya teman-teman. Jika benar nanti nilainya ada di kaki-kakinya ini, kita akan ganti yang baru. Ini kondisinya sudah kita rapikan dan kami kita bersihkan sisa-sisa timah yang ada menggunakan witch pembersih timah. Pastikan dia rapi terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya, nanti kita mudah untuk mengukur tegangan yang dihasilkan. Ini kami melakukan pengisian suara setelah perekaman video ya teman-teman. Jika kami melakukan perekaman suara di siang hari, itu banyak yang belanja juga. Jadi ada gangguan, teman-teman abaikan saja. Ambil poin pentingnya saja ya teman-teman. Dan ini tampilannya setelah kita bersihkan. Dan kita akan ukur jalur ini ya teman-teman. Sebagai panduan, teman-teman bisa buka skema. Nanti teman-teman ukur jalur ini apakah ada yang putus atau tidak, dan satu komponen yang ompong itu apakah dia mempunyai peran atau tidak. Jika nantinya dia mempunyai peran, kita wajib kasih kaki ya teman-teman. Nanti kita akan lihat skema. Di sini kami akan rapikan terlebih dahulu dan kami bersihkan terlebih dahulu untuk memastikan apakah di satu jalur yang ompong yang di tengah itu ada nilainya atau tidak. Kalau kita lihat sekilas di situ tidak ada nilainya ya, tidak ada terhubungnya kemana, tidak ada kelihatannya teman-teman. Ini kita rapikan. Oke, sebelum kita ukur, kita akan buka panduan dulu. Kita akan buka skema, atau di sini langsung kami ukur ya teman-teman. Di sini langsung kami ukur menggunakan mode dioda. Menggunakan mode dioda, kita setting multitester ke mode dioda, ya, letakkan kabel merah ke ground dan kabel hitam kita ukur. Ini ada nilainya 0,5.
Dan teman-teman perhatikan yang atas itu ada nilainya juga, itu seharusnya jalur dari, tapi mohon maaf itu tidak tertampilkan, nanti akan kami tampilkan saat kami buka skema ya teman-teman. Oke, setelah diukur di sini nilainya ada, seharusnya tidak ada masalah ke bagian jalur ini ya teman-teman, dia terhubung ke IC lampunya. Oke, ini kami tampilkan mode itunya, skemanya. Kita akan pilih tipe Vivo Y30 sesuai brand yang kita kerjakan. Sini kami buka Vivo Y30, lanjut kita klik di hardware solution, kita lanjut ke LCD light. Di bagian LCD light ini kita akan lihat jalurnya arahnya kemana, apakah bagian yang ompong tadi perannya penting atau tidak. Disinilah kita bisa mengetahui. Dan ini yang ada nilai tadi itu jalur LEDA ya teman-teman. Jalur LEDA terhubung tadi 0,5, sementara yang hilang tadi itu tidak ada terhubung. Ini yang hilang ya teman-teman. Untuk memastikan dia ada peran atau tidak, kita buka bitmap. Saat kita buka bitmap ini kita lihat apakah perannya penting atau tidak. Jika di bitmap ini kita tahu kemana arahnya nantinya ya teman-teman. Ini teman-teman perhatikan ini itu jalurnya OL biasanya. NC ya teman-teman. Ini NC dan dia tidak terhubung kemanapun. Jadi kalau kita lihat nilainya itu biasanya adalah OL. Ketika permasalahan seperti ini bisa kita abaikan ya teman-teman. Ini kita lihat di bagian konektornya berapa nilainya. Di bagian konektor akan kita buka terlebih dahulu. Kita cek yang hilang tadi nilainya berapa. Nah, ini teman-teman perhatikan nilainya OL. Dan nilai OL itu bisa kita abaikan karena dia perannya sebagai NC tadi ini. Dan kita bisa abaikan, langsung kita ganti ya teman-teman. Karena konektor yang tadi sudah tidak layak juga dipakai. Kebetulan ini ada mesin Vivo Y12S yang sudah kami ambil MMC dan IC power dan kami akan manfaatkan lagi songketnya. Kebetulan songket ini sama dengan Vivo Y30. Kita akan pakai yang ini ya teman-teman. Dan kita lepaskan karena ini kita akan manfaatkan dan kita akan gunakan songket ini. Untuk pelepasannya perlu hati-hati dan agar tidak penyok, kita pastikan untuk melumuri menggunakan plug semuanya dan dia benar-benar terlumuri lah songketnya itu. Jadi ketika songket itu terlumuri oleh plug, panasnya itu merata ya teman-teman, dia tidak, dan itu mengurangi resiko penyok atau hancur saat kita blower. Ini masih settingan 360. Lihat kaki-kakinya, ketika sudah mendidih geser secara pelan menggunakan pinset. Ketika sudah bergoyang barulah kita dorong dan kita geser ke tempat yang aman. Ini agak susah mainnya arahnya kemana. Ketika kami dorong langsung ke bawah itu akan penyok dia. Nanti kita akan angkat ya teman-teman. Dorong pelan-pelan, kalau sene menyangkut blower lagi dan kami akan angkat. Ketika mengangkat ini hati-hati, saat diangkat blower pindahkan. Nah, ini nyangkut lagi agar tidak punya bah. Saat diangkat blower pindahkan. Ini sudah. Jadi kita akan pasangkan ini nantinya ke mesin yang tadi. Abaikan peralatan yang kumal karena tidak sempat juga untuk bersih-bersih banyaknya kegiatan ya teman-teman. Untuk servisan kami alhamdulillah agak ramai juga. Di teman-teman ambillah ilmunya saja, jangan bagian-bagian yang jelek-jeleknya jangan diambil ya teman-teman. Ini tampilannya, kita akan pasangkan songket yang tadi ke sini. Sebelum kita pasangkan, kita presisikan terlebih dahulu, kita lihat apakah kakinya sama atau cocok nantinya, barulah kita akan lakukan pemasangan. Sebelum kita pasang, kita kasih timah dulu ya teman-teman, kasih kaki dulu. Untuk kaki kami menggunakan timah cair. Ini
kita gunakan timah cair dan kita akan gunakan lilitan sebagai perata kakinya, dan bisa gunakan solder juga bisa. Biasanya kalau gunakan solder itu ketinggiannya akan kurang ya teman-teman. Jadi ada baiknya kita gunakan lilitan seperti ini. Nih kita blower dan kita pastikan dia melekat timah-timah cairnya itu ke lilitan yang ini, dan kita arahkan ke kaki-kakinya. Kalau seperti ini biasanya tingginya akan sama ya teman-teman. Dan tingginya sama, pastikan tingginya sama, dan lalu kita bersihkan dan kita rapikan sebelum kita pasang. Sudah tak sama tingginya, kami bersihkan menggunakan pembersih cairan IPA, lalu kita akan pasangkan. Ketika ketinggiannya sudah sama, nah ini teman-teman perhatikan, ketinggiannya sudah sama, kita bisa pasangkan konektor yang tadi. Kita pasangkan dan kita blower. Presisikan terlebih dahulu. Setelah kakinya benar-benar sama, pas posisinya, barulah kita akan pasangkan. Oke, ini kita presisikan, kita lihat. Ini sudah sama ya teman-teman, kakinya sama dan dia presisi ya. Ini kondisinya. Teman-teman perhatikan, kaki-kaki atas bawahnya sama, samping-sampingnya sama. Setelah itu barulah kita akan melakukan pembloweran. Sebelum melakukan pembloweran, kita lepaskan dulu, kasih flak terlebih dahulu. Kasih flak secukupnya, jangan terlalu banyak. Jika terlalu banyak flaknya, nanti dia akan lari ketika kita blower ya teman-teman. Secukupnya saja. Nah, ini kakinya secukupnya saja, dan untuk menghindari penyok, bagian atasnya ini, di bagian atas ini teman-teman kasih flak juga. Jadi ketika kita kasih flak seperti ini, dia akan panasnya itu merata ya teman-teman. Jadi tidak merusak bagian-bagian yang mudah penyok itu. Oke, ini kita presisikan. Setelah ini barulah kita akan blower. Settingan blower tetap di angka 360 sampai 370 dan angin di angka 3. Kita perhatikan dia timah melunak, kita tekan secara pelan-pelan, kita arahkan sambil kita geser, kita goyang ya teman-teman. Kita geser, pastikan kakinya itu benar-benar terlumuri oleh timah. Dan setelah seperti ini, kami lihat dia sudah nyatu, kaki-kakinya sudah nyatu. Barulah kita akan melakukan pembersihan terlebih dahulu. Kita bersihkan sisa-sisa flak ini, dan kita lihat kakinya. Jika kakinya benar-benar terlumuri, itu aman ya teman-teman, dan kita bisa coba. Intinya yang pemasangan ini di kakinya ya teman-teman. Kakinya itu benar-benar menyatu. Ketika kita pasang menggunakan songket copotan seperti ini, itu kakinya sudah terlumuri timah, jadi agak mudah proses pemasangannya. Kalau seandainya kita gunakan timah yang baru, kaki itu yang ini teman-teman rapikan, dan gunakan juga kuas gigi untuk membersihkan. Lalu kita lihat kaki-kakinya sudah benar-benar menyatu ya teman-teman, dan dia sudah menempel. Dan teman-teman perhatikan, tidak ada kaki yang berjarak, dia sudah benar-benar sudah terlumuri oleh timahnya. Nah, ini teman-teman perhatikan, dia sudah nyatu dan kasusnya seharusnya sudah selesai, dan kita bisa coba melakukan pengetesan ke handphonenya. Jadi kalau seandainya tadi kami katakan, ketika kita menggunakan konektor dari copotan itu, proses pemasangannya agak mudah karena kaki-kakinya itu sudah terlumuri timah, jadi mudah untuk menyatukan. Ini kita pasangkan mesinnya dan kita akan lakukan pengetesan. Sambil kita rapikan, lanjut kita pasang baterainya, kita lihat, dan kita tekan power ya teman-teman. Di sini kita akan tekan power, apakah layarnya mati atau tidak. Ini alhamdulillah sudah keluar logo Vivo.
Dan ini kasusnya kami rasa sudah selesai. Dan dulu jadi kalau seandainya sudah tampil seperti ini, pastikan juga top screen-nya juga berfungsi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi jangan dipasang dulu, kita tes dulu sentuhannya. Jika sentuhan sudah berfungsi, baru bisa dikatakan handphone sudah bisa kita kembalikan ke user dan jadi nota ya teman-teman. Itu trik dari kami, proses pemasangan dari konektor LCD dan jalur lampu yang mati. Ternyata konektornya rontok ya teman-teman. Dan alhamdulillah di sini sudah kita ganti dan kita tekan power tadi, handphone sudah hidup. Oke, di sini kita lihat. Oke, ini akan kami terangkan terlebih dahulu. Dia sudah hidup ya teman-teman. Nih, teman-teman perhatikan, dia sudah hidup dan alhamdulillah sentuhannya sudah normal. Oke, kami rasa sudah cukup sampai di sini dulu. Itulah trik dari kami, penanganan handphone lampunya mati. Ternyata bukan kerusakannya di IC lampu ya teman-teman, ternyata kerusakannya di songket. Dan jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Serta kami sudahi sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.